Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Hari ini aku mau menunjukin ke kalian bagaimana cara kita mengolah sabut kelapa yang tidak terpakai ini supaya bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita. Biasa di rumah-rumah banyak ya sabut kelapa kayak gini. Kalau orang tua kita biasanya dipakai untuk bakar sate ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ini biasanya kita bakar sate pakai teflon. Jadi kalau punya sabut kelapa seringan nggak pakainya, numpuk-numpuk begini saja di rumah. Nah, cara yang akan kita lakukan adalah kita bisa memanfaatkan bubuknya, serbuk sabut kelapa atau yang biasa disebut kokopit. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan seratnya atau yang biasa disebut coco fiber, atau bisa kita potong-potong menjadi coco cube untuk dasaran pot. Tapi sebelum kita olah teman-teman, kita harus menghilangkan suatu zat yang ada dalam sabut kelapa ini yang ternyata sangat berbahaya buat tanaman kita, yaitu namanya adalah zat tanin. Jadi zat tanin ini kalau tidak dihilangkan bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi sebelum kita gunakan, kita hilangkan dulu zat taninnya itu. Kali ini karena saya akan membuat coco cube dan akan saya gunakan sebagai dasaran pot, maka si sabut kelapa ini saya potong-potong saja ya. Saya hanya potong-potong. Setelah saya potong-potong, ini yang cara yang saya lakukan ya teman-teman ya. Saya rendam dalam air mengalir. Jadi kalau teman-teman rumahnya dekat sungai, sebenarnya enak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tinggal masukin sabut kelapanya ke dalam karung, teman-teman kasih pemberat, teman-teman cemplungin tuh ke sungai. Jadi nanti dia zat taninnya akan hanyut. Tapi karena rumah saya nggak deket sungai, jadi cara inilah yang saya gunakan. Saya rendam dalam air mengalir. Rendamnya bisa sampai 3-4 hari, semakin lama semakin bagus ya. Harus dalam air mengalir, tidak boleh tidak air mengalir ya. Karena kalau air mengalir itu akan membawa zat tanin itu. Jadi kalau nggak mengalir, zat taninnya nggak kemana-mana, cuman ada di ember itu saja. Setelah direndam beberapa hari, teman-teman bisa langsung menjemur. Sebenarnya selain direndam, teman-teman juga cara paling praktisnya adalah dihujan-hujankan itu sabut kelapa. Tapi karena kita tidak dalam kondisi musim hujan jadinya, dan kebetulan saya juga sudah kehabisan dasaran pot, jadi saya menggunakan cara perendaman. Setelah direndam, teman-teman juga bisa menjemur. Setelah dijemur itu kira-kira sampai kering banget ya, tergantung di kondisi rumah masing-masing ya. Kalau di tempat saya, karena ini saya menjemurnya nggak terlalu full day panasnya, jadi saya menjemur itu sampai seminggu. Karena di rumah saya itu ini di bawah pohon jambu gitu, jadi dia nggak terlalu full panasnya, jadi butuh waktu lebih lama. Ini kondisi 2 hari setelah saya jemur, airnya sudah berkurang banyak, tinggal kita keringkan ya. Selain digunakan untuk dasaran pot, coco cube yang saya buat ini juga bisa saya teman-teman gunakan nanti untuk menanam anggrek, sebagai media tanam anggrek. Jadi sabut kelapa ini bagus banget karena dia bisa menjaga kelembaban, bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Ini kondisi setelah 1 minggu saya tanam, setelah saya jemur ya. Jadi setelah dijemur 1 minggu dia kering. Keringnya bisa kering banget gini. Setelah teman-teman jemur, teman-teman bisa simpan dalam tempat wadah yang kering, tertutup rapat. Nanti sewaktu-waktu teman-teman butuh, teman-teman tinggal ambil aja. Kalau saya menggunakan toples.
Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya tampilkan kali ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.